Dia ingin melamarnya hari ini, tapi yang ia temui hanyalah tubuh tanpa nyawa, dibungkus kain putih. Hari yang seharusnya menjadi awal, berubah jadi akhir. Daniel ingin mendengar ya, bukan Henning yang menyayat. Tapi malam itu, dunia menjawabnya dengan kematian. Segala tentang Clara adalah cahaya. Dan saat itu, mereka saling bersumpah akan bersama selamanya. Hari itu Daniel yakin, ini waktunya. Dia ingin jadi rumah terakhir bagi gadis yang selalu dia doakan dalam setiap sujud. Clara tidak tahu, hari itu akan jadi hari di mana ia diminta menjadi milik Daniel seutuhnya. Dia ingin membuat malam itu menjadi cerita yang diceritakan ke anak-anak mereka kelak. Tapi takdir menulis naskah lain. Tidak ada yang tahu. Senyum itu akan menjadi yang terakhir. Tak ada yang siap untuk selamat tinggal. Segalanya begitu cepat, seperti mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Dan dalam sekejap, Clara direbut oleh waktu. Dalam detik-detik itu, dunia berhenti. Tapi satu nyawa ikut pergi selamanya. Semua rencana hancur. Semua impian retak. Ia kehilangan cinta. Bahkan sebelum sempat melamarnya. Bahkan ponsel terakhir milik Clara masih menyimpan senyum yang tak akan pernah kembali. Daniel bukan satu-satunya yang hancur. Semua mimpi berubah menjadi abu di ruang tunggu itu. Daniel teringat malam-malam sederhana yang kini menjadi pusaka paling berharga dalam ingatannya. Bahkan doa terasa bisu saat yang dicintai sudah tak lagi bisa disentuh. Daniel ingin ikut menyentuh, tapi dunia sudah memisahkan mereka. Tak sempat bertanya, tak sempat dijawab. Tapi cinta tetap ia kenakan di jari manis jenazah kekasihnya. Hari lamaran itu berubah menjadi hari penguburan. Tapi janji itu tetap ia ucapkan dalam bisu. Aku tetap tunanganmu, Clara. Walau kini kau menyambutku dari sisi langit. Setiap kenangan kini jadi luka yang indah. Dan kenapa luka itu terasa hangat? Karena dulu ia adalah cinta. Daniel menolak Clara dilupakan dunia. Ia ingin semua orang tahu siapa Clara yang ia cintai sepenuh hati. Suara Clara kini jadi pelipur. Satu-satunya suara yang membuat malam-malam Daniel tidak bunuh diri. Terkadang, kenangan jauh lebih nyata daripada hidup yang sekarang. Sayang, aku tak kuat, tapi aku harus hidup. Karena kisah kita harus diceritakan. Keluarga tak harus hilang, bahkan saat cinta mereka telah pergi. Kisah cinta sejati kadang tidak berakhir di pelaminan, tapi tetap abadi di hati yang ditinggal pergi. Setiap sudut kamarnya masih mencium wangi parfum Clara, seolah ia hanya sedang pergi sebentar. Gaun itu seharusnya menjadi saksi bahagia, tapi kini hanya menjadi saksi kehilangan. Aku tetap akan mencintaimu, walau hanya bisa memeluk bayanganmu. Senyuman dan tulisan kecil itu kini lebih berarti dari ribuan kata terakhir. Satu pertanyaan kecil bisa menghancurkan hati yang sedang mencoba berdiri. Ia belajar untuk tetap memberi, meski hidup sudah tak menyisakan apapun untuknya. Kadang cinta yang dalam membuat kita berhalusinasi demi bertahan. Suara Clara mengisi ruangan, tapi tidak lagi dunia. Ia abadi dalam rekaman, tapi tidak dipelukan. Tempat terakhir Clara melihat dunia adalah tempat pertama Daniel kehilangan semuanya. Di situ ia meminta maaf, karena tak ada saat Clara pergi. Daniel menatap langit. Di sanalah ia berharap Clara tersenyum, menunggu. Mereka bilang cinta bisa mati, tapi Daniel membuktikan cinta bisa hidup dalam kesedihan. Sayang, kalau waktu bisa diputar, aku akan tetap memilih mencintaimu. Walau akhirnya luka. Cinta tak selalu menang, tapi kadang kalah dengan sangat indah. Hidup bisa memisahkan tubuh, tapi tak pernah mampu memisahkan niat dan janji. Kisahnya jadi pelajaran bahwa cinta sejati bukan tentang milik, tapi tentang menjaga, walau tinggal bayangan. Kadang, hanya anak kecil yang tahu cara menyembuhkan luka orang dewasa. Kalau saja surat ini datang lebih cepat, mungkin semuanya tak harus berakhir dengan peti. Clara tahu. Bahkan sebelum ajal menjemput, dia sudah menyiapkan Daniel untuk berdamai. Kenangan mereka terlalu indah, sampai waktu pun iri dan mengambilnya terlalu cepat. Setiap bunga yang hanyut adalah doanya. Setiap air yang menyentuhnya adalah tangis yang tak terdengar. Ini bukan altar, tapi tempat ia menyimpan separuh jiwanya yang telah pergi. Setiap benda adalah serpihan waktu, dan ia tak sanggup membuangnya, meski perih. Sebuah cincin kini jadi saksi sunyi perjuangan cinta yang tak sampai. Kadang orang yang terlihat tenang
menyimpan badai paling ribut di dalam dadanya. Gaun itu belum pernah dikenakan, dan kini takkan pernah. Tapi bagi Daniel, gaun itu bukan sekadar kain putih. Itu adalah wujud nyata dari harapan yang tak sempat menari di altar. Di balik benangnya, terjahit mimpi mereka untuk menua bersama. "Jangan tangisi aku terlalu lama," tulis Clara. Tapi bagaimana mungkin tidak menangis jika seluruh dunia Daniel runtuh bersamaan dengan detak jantung terakhirnya? Kata-kata Clara bagai pelita, tapi juga sembilu. Di dunia ini, tak semua kehilangan bisa digantikan. Tak semua luka bisa sembuh oleh waktu. Ada cinta yang justru makin menyakitkan karena terlalu tulus. Clara pergi dalam senyum, tapi meninggalkan duka yang akan hidup selamanya dalam hati Daniel. Setiap senyum di masa lalu kini menjadi hantu yang paling merobek dada. Daniel bukan ingin melupakan, tapi ingin mengingat dengan cara yang tak menyiksa. Ia tahu, mencintai Clara tak berhenti hanya karena ajal. Tapi bagaimana caranya hidup tanpa napas yang dulu menyatu dengannya? Setiap langkah menuju pusara itu seperti menusuk. Dunia di sekelilingnya tetap berputar, tapi di hatinya, waktu membeku sejak Clara pergi. Tangan Daniel gemetar. Ia tahu ini gila. Tapi ia harus menyelesaikan apa yang pernah mereka mulai. Meski kini, hanya jasad yang menerimanya. Daniel berbisik, "Aku tetap suamimu, meski hanya aku yang bisa merasakanmu." Cinta sejati tak butuh kehadiran fisik, cukup keabadian jiwa. Bunga itu bukan penghormatan terakhir, tapi awal dari janji Daniel untuk hidup dengan luka dan tetap mencintai. "Tunggulah aku," bisiknya. Bukan sebagai bentuk menyerah pada hidup, tapi sebuah harapan bahwa kelak, di ujung waktu, mereka akan bertemu kembali, tanpa perpisahan. "Turunlah hujan, turunkan semua air langit jika kau mau." Tapi Daniel tetap di sana, diam, menanti kehangatan dari batu nisan yang bisu. Dunia bisa membasahi tubuhnya, tapi hatinya sudah lama basah oleh kehilangan. Ia ingin menjerit, tapi ia tahu, suara tak akan sampai ke alam sana. Tanah itu belum sepenuhnya padat, masih terasa hangat oleh tubuh kekasih yang baru saja dikembalikan ke bumi. Tapi hangat itu palsu, karena Daniel tahu, di bawah sana tak ada detak jantung lagi. Ia menyentuhnya bukan untuk merasa dekat, tapi untuk mencoba percaya bahwa ini bukan mimpi. Di benaknya Clara belum mati, ia masih hidup dalam tatapannya, hadir di sela doa yang lirih. Setiap kali Daniel pejamkan mata, Clara datang, dengan senyum yang pernah membuatnya lupa segala luka. "Yasin, wal Qur'anil Hakim." Suara itu parau. Tapi bagi Daniel, ini bukan sekadar ayat. Ini adalah untayan cinta terakhir yang bisa ia kirimkan. Kata-kata suci itu menggantikan pelukan yang tak sempat, menggantikan pelaminan yang dibatalkan maut. Dan di sanalah dia, lelaki yang tak lagi punya siapa-siapa. Dunia seperti meninggalkannya dalam kesendirian, tapi ia tetap tinggal demi cinta yang telah tertanam. Daniel tidak sedang menangisi kematian. Ia sedang menjaga cinta yang tetap hidup, meski hanya di hatinya. Bukan karena hujan ia menggigil, tapi karena kenyataan bahwa ia harus berjalan pulang tanpa tangan Clara di genggamannya. Dunia memaksanya melangkah lagi, padahal kakinya sudah lumpuh oleh luka yang tak terlihat. Setiap langkahnya bukan hanya langkah menuju rumah, tapi langkah menyusuri hidup yang kini terasa seperti penjara tanpa jendela. Ia kembali bukan untuk hidup, tapi untuk bertahan. Daniel mulai berbicara sendiri, menanyakan bagaimana Clara di sana. Apakah ia merindukannya juga? Apakah cinta masih bisa tumbuh setelah nyawa terputus? Tak ada jawaban. Tapi ia terus bicara, karena diam membuatnya gila. Bagi dunia ini mungkin kegilaan, tapi bagi Daniel ini kesetiaan. Ia tak butuh orang lain mengerti. Ia hanya ingin Clara tahu bahwa sampai napas terakhir, dia tetap menunggu. Masa lalu datang seperti tamu yang tak diundang, membawa tawa yang kini menjadi siksaan. Tawa Clara dulu adalah musik surgawi. Kini, jadi gema paling sunyi dalam hidupnya. "Aku sudah menikahimu, sayang. Walau hanya kau yang diam di sisiku," bisiknya. Tak ada saksi, tak ada penghulu, tapi langit dan bumi mendengar sumpah cinta yang tak bersyarat. Daniel hidup dalam kenangan. Ia berjalan, bernapas, bahkan tertawa, hanya karena ingin menjaga janji.
Tapi tak seorang pun tahu bahwa di balik senyumnya, ia sudah mati bersama Clara. Setiap hari, jam yang sama, hujan atau panas, ia datang bukan untuk berdoa, tapi untuk bertemu. Karena baginya, kematian bukan pemisah, hanya penghalang pandangan. Dia tahu Clara tak bisa melihat, tapi siapa tahu malaikat menyampaikan, cinta ini bukan untuk dunia, tapi untuk langit. Dan jika langit adil, mereka akan dipersatukan lagi. Meski berjalan pergi, hatinya tetap tinggal. Di pusara, di nisan, di cinta yang tak selesai. Dan jika suatu hari kau mendengar kisah pria yang menikahi jenazah kekasihnya, jangan tertawakan dia, karena mungkin itu satu-satunya cara ia bisa mengatakan, "Aku tak pernah benar-benar kehilanganmu, Clara. Aku hanya belum menyusulmu."